Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ala ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah seluruh Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, yang mana di 10 hari terakhir ini kita diberikan keistimewaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada suatu momen, suatu waktu, suatu peristiwa yang mana pahala yang Allah berikan kepada kita itu apabila kita mendapatinya melebihi 1000 bulan. Apakah itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Hadirin jamaah seluruh Ramadan rahimakumullah. Lalu kapankah terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Tanggal berapa Ramadankah? Sebenarnya bisa terjadi pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 sampai 30 Ramadan pun bisa terjadi. Tetapi para ulama cenderung bahwa kejadian Lailatul Qadar itu berada pada malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, lalu apa saja tanda-tanda yang terjadi ketika terjadinya malam Lailatul Qadar? Dan kemudian apa saja amalan-amalan yang dianjurkan kepada kita. Jadi dalam kitab ini cara mengisi malam Lailatul Qadar itu dan untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu dibagi menjadi 3 tingkat atau 3 kelas ya. Di antara tanda-tanda sedang terjadinya malam Lailatul Qadar yaitu la takunu harotan. Pada saat itu udaranya atau suhunya itu tidak terlalu panas, wala baridatan, dan tidak terlalu dingin, jadi sedang-sedang saja. Wa antatu asyamsu sobihataha, kemudian terbitnya matahari pada esok paginya itu baydoa, berwarna putih cerah ya. Piha kasiru siyain, laisa piha kasiru siyain, tetapi tidak terlalu panas cahaya mataharinya itu, jadi agak redup-redup tetapi cukup terang ya. Lalu amalan apa sajakah yang dianjurkan kepada kita untuk diamalkan di malam Lailatul Qadar itu? Masih dalam halaman yang sama, yaitu halaman 451 dalam kitab Al-Bajuri. Wa a'lama ratibi ihyaiha ayyuhayya kullal laili bi anwa'il ibadati as-salati wal qiraati wa kasrati du'ai al-mustamili ala qawlihi Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dalam kitab ini cara mengisi malam Lailatul Qadar itu dan untuk mendapatkan fadilah Lailatul Qadar itu dibagi menjadi 3 tingkat atau 3 kelas ya. Kelas yang pertama yaitu kelas paling tinggi dalam rangka mengisi malam Lailatul Qadar. Wa a'lam maratibi ayyuhayya kullalaili bi anwa'il ibadati.
yaitu kita dengan menghidupkan malam itu sepanjang malam, berarti dari mulai maghrib sampai subuh tiba. Nah, kita mengisi malam itu dengan apa? Bi anwa'il ibadati, dengan berbagai macam, dengan beragam amalan ibadah. Seperti apa? Seperti sholat sunnah, seperti kiroah atau tadarus, dan memperbanyak bacaan doa. Doa yang mana? Yang diarahkan, yang dianjurkan, yaitu Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kelompok atau klasifikasi atau level yang kedua dalam rangka mengisi malam Lailatul Qadar itu wa ausatuha ayyuhayya ma'dhama laili bima dzukira, yaitu mengisi malam Lailatul Qadar menjelang tengah malam. Jadi kalau kita bagi dua, tengah malam itu antara awal dan akhir, jadi di akhir malam. Mengisi dengan apa? Dengan amalan yang tadi, melaksanakan banyak sholat sunnah, kemudian tadarus, kemudian apalagi memperbanyak doa yang tadi. Jadi dari awal tidur dulu setelah taraweh, kemudian nanti pas menjelang jam 11 lewat jam 12 lewat ke sana, kita bangun, ambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah, tahajud, kemudian witirnya ditambah lagi yang tadi belum sempurna witirnya misalkan, kemudian memperbanyak doa, kemudian tadarus. Sampai kapan? Sampai menjelang subuh. Kemudian level yang ketiga yaitu level yang paling minimalis ya, paling rendah. Wa adnaha ayyusalliya isya'a fi jama'atin wa ya'zama 'ala sholati subhi fi jama'atin, yaitu bisa meraih fadilah Lailatul Qadar. Ini level paling bawah ya, minimal kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Kemudian setelah itu ngazam di dalam hati akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dalam hati itu, ya Allah, saya besok pagi ketika sholat subuh akan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka dari ketiga level ini tinggal pilih-pilih mana yang akan kita ambil, mana yang akan kita lakukan. Tentunya makana aksara fi'lan kana aksara fadlan, lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak ujrohnya, lebih banyak amalan ibadah yang dilakukan, lebih banyak pahalanya. Wala yukhtasu fadluha biman atla'a alaiha bal yahsulu liman ahyaha wa in lam yatla alaiha. Jadi fadilah yang Allah berikan bagi orang yang menjumpai Lailatul Qadar itu diperuntukkan bagi orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar meskipun tidak melihat Lailatul Qadar. Kalaupun dia melihat, itu belum tentu mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Mungkin saja melihatnya ketika sedang bukan ibadah, ketika sedang goplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah klasifikasi atau level-level kita mengisi malam Lailatul Qadar. Yang pertama yaitu level paling tinggi, kita mengisi semalam suntuk dengan berbagai amalan atau macam-macam amal ibadah. Kemudian yang kedua yaitu mengisi malamnya ketika menjelang akhir dari jam 12 ke subuh. Kemudian yang ketiga yaitu minimal kita melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian ngazam di hati kita akan melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Hadirin jamaah shura rahimakumullah, wa yundabu ikhfa'uha liman ra'aha li'annaha fadilatun wal fadilatu yanbaghi kitmanuha wa hiya afdalul layalis sanati fi haqqina.
Barang siapa yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan malam Lailatul Qadar, itu hendaknya tidak diomong-omong, tidak dibicari, ya, tidak di-upload, tidak dibicarakan kepada orang lain. Hei, tadi malam saya mendapati Lailatul Qadar dan melihat Lailatul Qadar. Nah, itu tidak dianjurkan seperti itu ya. Mengapa? Li'anaha fadilatun, karena hal seperti itu kita bisa mendapati Lailatul Qadar, kita bisa menyaksikan Lailatul Qadar, itu adalah sebuah anugerah yang tak terhingga dari Allah kepada kita. Wal fadilatu yan bagi kitmanuha. Hal seperti ini dianjurkan dan sangat penting untuk disembunyikan ya. Jadi nggak usah diviral-viralkan ketika kita mendapati Lailatul Qadar. Hadirin jamaah seluruh Ramadan rahimakumullah, itulah materi seluruh Ramadan yang bisa disampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus bagi saya pribadi yang menyampaikan, umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, udma safa wa dama qadar, nasru minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.